نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dan kurang satu apapun. Salam serta salawat kita curahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Nabi berserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para dai yang telah menyebar luaskan agama Islam ini sampai ke penjuru dunia dan sampai ke pelosok-pelosok. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya di hati. Nabi SAW menunjuk ke dadanya 3 kali dan mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maknanya takwa ada di sini, takwa ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam sanadnya. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai dengan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man attaqwa biqalbi salim. Maknanya yaitu di hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Ta'ala dan meneladani Rasulullah SAW. Kita obati hati kita
Karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maksirul muslimin rahimakumullah, di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishin lahuddin." Karena yang padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh pada maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Inna agna surakai ani syirka man amila amalan asyraka fihi ma'i agri tarakatuhu wa syirkah." Maknanya, aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal. Barang siapa melakukan satu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhaku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharap pujian sama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi seorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita. Jika kita melakukan sholat pada waktu sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Namun jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib, kita tanya diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita. Kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan itu? Apakah kita menginginkan pujian sama hamba? Apakah kita ingin agar dihormati oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridha Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridha Allah, Sang Pencipta kebaikan dan keburukan, sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yashar. Ia berkata, ketika majlis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majlis, maka nanti seorang penduduk Syam berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW." Abu Hurairah berkata, "Ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan peperangan.
ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka dia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta, engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahukan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maka ia pun mengingatnya, ditanyakan kepadanya, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta, engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahukan nikmat yang diberikan kepadanya. Maka ia pun mengingatnya, ditanyakan kepadanya, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Kenyataannya engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai ulama, engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan pandai membaca Al-Quran, dan ini telah dikatakannya. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan kepadanya seluruh jenis harta, maka ia didatangkan, diingatkan tentang nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia pun menjawab, aku tidak meninggalkan jalan infak yang engkau anjurkan, kecuali aku infakkan hartaku untuk meraih ridhamu ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berdusta, engkau lakukan ini agar dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diperindah akhlak, kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan atau mentaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhanya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Barakallahu li wa lakum. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.